Selamat pagi anak-anak Ibu, Namo Buddhaya. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pelajaran Bahasa Indonesia. Menggali informasi dari teks. Ada berbagai informasi yang disampaikan dalam teks. Informasi disampaikan untuk memberikan pengetahuan baru kepada pendengar atau pembaca. Informasi yang disampaikan dapat diketahui dengan menggali informasi. Berikut merupakan cara menggali informasi dari teks. Membaca teks dengan saksama, mencermati setiap kata pada teks, menuliskan kata-kata penting, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, menuliskan kembali informasi menggunakan bahasa sendiri. Informasi suatu teks dapat dituliskan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku dan kalimat efektif sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Arti kosakata baku pada teks dapat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelajaran PPKN. Musyawarah. Musyawarah merupakan upaya bersama untuk mengambil keputusan atas suatu masalah. Ketika bermusyawarah, kita harus mendengarkan pendapat setiap orang. Kita tidak boleh mencela pendapat orang lain. Kita juga tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Perbedaan pendapat dapat disatukan dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Mufakat adalah keputusan yang disetujui semua peserta musyawarah. Kegiatan musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Maknanya adalah bangsa Indonesia gemar bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah dapat dilakukan bersama keluarga. Misalnya, musyawarah menentukan tempat liburan. Musyawarah juga dapat kita lakukan bersama teman. Misalnya, saat mengerjakan tugas kelompok atau pembagian peran sebelum bermain. Kegiatan musyawarah memiliki manfaat sebagai berikut. Menyelesaikan permasalahan bersama dengan bijak, menciptakan kebersamaan dan kerukunan, melatih kita untuk berani berpendapat. Pelajaran matematika. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Setiap alat ukur tersebut digunakan sesuai benda yang diukur. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Meteran pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Meteran roll kecil digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Langkah-langkah untuk melakukan pengukuran panjang benda dengan menggunakan penggaris adalah sebagai berikut. 1. Letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. 2. Perhatikan angka yang tepat sejajar dengan ujung lainnya pada benda tersebut. 3. Angka tersebut merupakan panjang benda yang diukur. Hasil pengukuran panjang benda biasanya dinyatakan dalam satuan panjang cm dan meter. Selain cm dan meter, ada juga satuan panjang milimeter. Hubungan ketiga satuan panjang tersebut adalah sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Ini adalah gambar penggaris, gambar meteran pita, gambar meteran roll kecil, gambar meteran roll besar. Ini adalah satuan pengukuran.
kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap naik satu tingkat atau satu tangga dibagi 10. Dan setiap turun satu tingkat atau satu tangga dikali 10. Contohnya, 5 km sama dengan titik-titik hektometer. Kilometer ke hektometer itu turun satu tangga, artinya dikali 10. Berarti 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi 5 km sama dengan 50 hektometer. Sekian dulu pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.